wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat jamaah tarawih Masjid Asrarul Huda yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, kenikmatan dari banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu adalah Allah berikan kesempatan kembali kepada kita pada umur yang berbahagia sehingga kita bisa masuk bulan suci Ramadan. Pada tahun ini alhamdulillah, mudah-mudahan kesempatan yang berkah ini, kesempatan yang emas ini mudah-mudahan bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena demi Allah, saya melihat ada orang dulu di Masjid Asrarul ini di tahun yang lalu. Saya melihat orang tua di sini, dia sholat tarawih, dia sholat isya, dia puasa Ramadan, dia ada di sini. Tapi tahun ini sudah tidak kita lihat lagi orang itu. Artinya orang itu sudah meninggal dunia. Perbedaannya juga di tahun yang lalu ada orang-orang yang kita lihat ada, terus sekarang tidak ada. Padahal orangnya lebih muda dari kita, orangnya lebih sehat dari kita, orangnya lebih senang olahraga daripada kita. Secara rasional, ya, bahwa sebetulnya kita dulu yang harus mati. Kita yang lebih tua, kita yang lebih sakit-sakitan, dan kita ini yang lebih kurang semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Nah, oleh maka itu gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sholat tarawih jangan ditinggalkan, Al-Quran dibaca dan diserah, puasa jangan sampai tidak puasa. Tidak ada yang menjamin Ramadan yang akan datang kita masih hidup, Ramadan yang akan datang kita masih ada nyawa kita. Maka itu gunakanlah ini sebaik-baiknya agar kita semuanya menjadi pemenang, orang yang sukses ketika datang nanti hari lebaran. Betul-betul Allah berikan piagam, Allah berikan piala, Allah berikan penghargaan, Allah berterima kasih dan bersyukur atas semua upaya-upaya yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya puasa ini apa sih? Tujuannya itu apa? Disuruh puasa itu apa? Datang Ramadan itu apa? Oh, mungkin disuruh puasa ini mungkin deh, kan beras sekarang mahal deh. Jadi supaya nggak minta beras. Jadi saya punya beras kakek. Nah, ini pengiriman. Atau mungkin supaya mendobi ke akeh saya, supaya kasih pun juga ada akeh. Pokoknya untuk orang tidak banyak. Itu tujuannya puasa Ramadan. Begitu? Bukan. Apakah tujuannya puasa Ramadan ini supaya apa? Supaya nanti bisa jualan takjil, supaya sarungnya laris, supaya bisa jual baju online, supaya dia dapatkan income yang banyak. Itu tujuannya Ramadan. Nah, tujuan Ramadan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, itu yang diminta sama Allah. Kalau surah Ramadan itu tujuannya ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman yang mengaku tiada Tuhan selain Allah, yang mengaku Tuhannya itu adalah Allah, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Puasanya bukan hukumnya sunnah, bukan hukumnya main-main, bukan hukumnya tren dan haul begitu saja, tapi ini perintah dari Allah Rabbul Alamin, sebagaimana telah diwajibkan daripada orang-orang yang terdahulu. Supaya apa? Tujuannya la'allakum tattaqun. Ini tujuannya. Puasa tujuannya apa? Supaya semakin bertakwa, supaya semakin
semakin beriman, supaya semakin baik amalannya, semakin bagus. Ini tujuannya. Jadi kita harus introspeksi di Ramadan ini, harus kita perbaiki apa yang kurang dari kita ini apa. Apa artinya puasa Ramadan, tarawih, terus sedekah, takbir dan lain-lainnya? Ternyata dia masih rahim, masih memutus tali silaturahmi. Apa artinya puasa? Apa artinya tarawih? Kalau dia sama tetangganya masih bermusuhan, kalau dia sama saudaranya tidak tegur sapa, kalau dia bahkan wal'iyadzubillah ada seorang anak yang tidak tegur sapa dengan ayahnya, tidak tegur sapa dengan ibunya, tidak tegur sapa dia dengan kakeknya, neneknya, durhaka dia dengan orang tuanya. Apa artinya Ramadan ini? Kalau masih tetap ada ini, ada seperti ini, hati-hati. Qadirul-Rahim mal'unun, orang-orang yang menutup dari silaturahmi ini dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Bullul arham walau bisalam." Sambunglah tali silaturahmi walaupun sekedar mengucapkan salam, assalamu alaikum. Begitu. Dan jangan sampai Ramadan masih tetap bermusuhan kita bawa. Poso-poso itu tetap mantel, saya tetap pegel, saya tetap ilo-iloan, saya tetap cotaan, satruan dan yang lain-lainnya. Apa maknanya ini? Kalau kita sakit hati, saya sakit hati, saya dikhianati, saya ditipu, saya dibohongi, ya sudah. Saya tidak mau lagi muamalah sama dia, saya tidak mau kerja lagi sama dia, saya tidak mau janji lagi sama dia. Apa? Jangan kerja lagi sama dia, jangan bermuamalah transaksi lagi sama dia, jangan janji-janji dan memberikan apapun sama dia. Sudah, nggak perlu lagi ada urusan lagi untuk namanya perasaan ini, tapi hubungan silaturahim tetap masih terjadi. Itu nanti ada hitungannya sendiri itu nanti hitungannya dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, kalau orang yang hati-hati yang punya tali silaturahim, Allah urusan sepele, saudara berkakak sama adiknya, ada berkandung sama ibunya, cuma masalah warisan, berapa petak tanah, atau mungkin berapa ratus ribu, atau mungkin berapa juta, ya sudah, kurang lebih, ngalah, dulur, sedekah, dulure kok. Kalau kaku-kakuan itu sampai kapan? Sampai mati kadang-kadang. Tetap kaku. Itu Allah tak boleh dibulatkan sama sekali. Tak boleh dibuat, tak boleh itu sampai akhirnya saya kakak mati, saya ibu, saya kakak mati, saya adik mati, semuanya mati. Disambung lagi permusuhan antara anak dan anak, sambung lagi ibu, foto gara-gara ini. Sampai akhir malam kamu permusuhan terus. Sampai bapak sampai cucu. Ini realiti yang terjadi. Kalau orang tetap saja, ya, kita dengan akhlak yang seperti ini, perilaku seperti ini, apa ada maka dari itu, ya inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu sayang sama orang yang suka berbuat baik. Ulul arham walau salam, sambunglah tali silaturahmi walaupun dengan mengucapkan salam. Hati-hati di Ramadan, jangan jadi provokasi dalam rumah tangga seseorang. Boleh kalau nggak tahu gimana aja, jangan jadi provokasi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna," dan termasuk daripada umatku golonganku cintaku barang siapa yang memprovokasi seseorang atas suaminya, memprovokasi seseorang atas istrinya. Nah ini juga memang ada mengancam itu hati-hati. Ketika kita sesuatu harus diprovokasi. Oh ya aku mau harus datang ya aku mau tinggal ya aku mau harus ketemu ya aku ada lagi diam uskut. Sul lisanak, jaga lidahmu, jaga pikiranmu.
kasih, rumah tangga orang hancur. Setelah itu anak bermusuhan dengan ayahnya, ayahnya bermusuhan dengan anaknya, ibunya bermusuhan, dan akhirnya dilarang, tak boleh dibangun. Terjadi begitu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam ini adalah mengajarkan kasih sayang antar sesama saudara. Qatilur rahim termasuk juga memutus silaturahmi antara seorang anak dengan orang tuanya. Jadi kalau terjadi perceraian, kadang-kadang nggak boleh ibunya bilang sama anaknya, kamu tak kenal bapakmu. Nah bapaknya kan awal kenal ibumu. Nggak ada. Mantan istri itu ada, mantan suami itu ada. Tapi kalau mantan anak itu nggak ada. Mantan mertua itu tidak ada. Tetap itu harus satu terus. Ya, tidak mau muamalah lagi, tidak mau lagi. Yang penting tetap hubungannya hubungan baik, penghormatan ada. Tapi sudah kalau dengan teman anaknya tidak mau lagi, ya sudah. Maksudnya sama mantan istrinya atau suaminya, tapi sama anaknya nggak boleh kita memprovokasi. Berapa banyak sekarang seorang anaknya memprovokasi anaknya untuk durhaka sama ibu jatuh, ibu salah, ibu gini. Nanti akhirnya dia ngomong, ya sini ngomong itu saudara bapakmu ini rusak begini. Apa ini? Ini ngajari anaknya supaya durhaka. Supaya anaknya jadi ini, supaya anaknya tadi itu jadi anaknya terkutuk. Ada musuh ada musuh ibu dewi. Terus habis itu apa? Anaknya mati suruh Fatimah, mati heran itu dari apa? Bapak ibu dewi. Nah, terus dari mana kita bisa dapatkan itu semuanya? Kita dapatkan itu semuanya dari ngaji, dari tadi, dari belajar. Kau pengen benar tapi tak ngaji, pengen taklid tapi tak dari mana? Semuanya permasalahan yang terjadi ini dikarenakan dua kata guru saya. Yang pertama adalah keberdoaan, yang kedua karena tidak sambungnya hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu connect sama Allah ya, connect terus sama Allah. Selamat dia, ada selamat dia. Tapi kalau kenapa orang itu sampai berbuat dosa? Apa sampai ke Allah, apa sampai menampusi, apa sampai Allah begitu dia disconnect mati sama ini sama Allah berbuat begitu. Tapi kalau orang nyambung terus sama Allah, selamat makanya kun ma'allah fa in lam takun ma'allah wa kun ma'aman ma'allah. Jadilah kamu selalu bersama dengan Allah, sama Allah. Tapi kalau kamu merasa bahwa saya tidak bisa selalu bersama dengan Allah, kun ma'aman ma'allah, maka jadilah kamu bersama orang yang dekat sama Allah. Kalau kamu tidak merasa bisa dekat langsung sama Allah, maka dekatkanlah dirimu sama orang yang dekat sama Allah. Sama Allah, nanti sampai dekat sama Allah SWT. Ayo Ramadan, sampai kapan Ramadan ini? Ramadan biar, Ramadan lagi dua tetap aja musuhan, yang satuan, yang ilah panjat lagi. Apa manfaatnya? Ayo kita rubah Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik, lebih bagus. Jangan simpan permusuhan dan juga jangan simpan pertikaian di antara kita semuanya. Pun juga Allah ikhwana kata Muhammad SAW, jadilah hamba-hamba yang ikhwan bersaudara satu yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Ramadan ini menjadi Ramadan yang barokah bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah menyatukan hati kita, yu'alif qulubana, mengasihkan hati kita semuanya bersama, saling minta maaf, saling memaafkan, dan juga menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, yang dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah di dunia ini, serta matikan husnul khotimah dan disayang Allah ketika nanti di hadapannya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Baik, mudah-mudahan sebelum saya tutup, sebelum kita sholat sendiri, saya mungkin alhamdulillah Habib ini tonggo, sama jenengan ini tonggo, tonggoan. Sampai ini besok di sini. Studut, gaulin bahasa Inggris itu. Kalau bahasa mul kurang apa? Lerjo. Mul lerjo. Kalau nak baca kalau itu tak betul kata definisi mul lerjo. Dari bahasa Etopianya itu al-sujudu, tonggo, anggo. Hari tinggal sana, ya di jalan pahlawan. Alhamdulillah, kalau di Ramadan seperti ini,
ta'lim, ngaji di sosial media, kisah-kisah para nabi dan rasul. Umum untuk laki-laki dan perempuan. Jalan Pahlawan nomor 31. Setiap hari selama bulan suci Ramadan. Jam berapa? Jamnya sampai maghrib apa? Pukul. Mari pukul apa? Persiapan terawih. Terawih sampai jam berapa? Sampai jam 8. Kita kirim ceramahnya jauh gitu ya. Sampai jam 8. Terawih sampai jam 8. Dari jam 8 biasanya mari jam berapa apa? Terus. Ada terus. Sampai jam berapa? Sampai jam 9. Orang yang 10. Ayo aku jam 10. Jam 10. Baik. Nah, biasanya dari jam 9 sampai setengah 10 pada jam itu selama paling bagus. Habis jam 9 jam 10 lapor. Hah? Nah, ini dia jawabannya. Orang sing nonton TV, orang sing bikin HP, orang sing jagongan, orang sing ngobrol, orang sing rasa-rasa. Turu nggak mungkin dulu bayangin. Nah, ini timbangan nganggur Ramadan ya mau nganggur ini. Apa ini dia? Jagungan ini sama Habib saja. Jagungan sama Habib. Mulai jam 9 sampai jam 10. Setelah itu, mari kalau jam 10 mulai bakar tidur, aksarnya tidur, bangun malam. Nah begitu makanya saya mengajak semuanya, ayo ngaji. Nah ayo kita ngaji di Madrasah Anwar Inayah, Pahlawan nomor 31. Yang baru akan roh, yang baru yang terakhir. Tidak akan dapat ilmu dua orang, orang yang mandul sama orang yang sombong. Tidak akan dapat ilmu selama sampai mati. Sampai mati. Sombong, wong sing isinan, ambil wong sing sombong. Isi dulu, terus ya isi dulu, terus isi dulu. Sampai nggak nyolong isi dulu. Sama wong sing sombong, apa sih harus mono sombong. Menjadi Firaun ini, temannya Mahu, temannya Jahal, temannya Budahab. Ini reinkarnasinya ini. Saya nggak pilih mokong-mokong gitu ya. Jadi di zaman Nabi ini yang model-model itu model itu sih mokong-mokong itu. Di zaman Nabi itu ya mokong-mokong itu agak lagi, kebaikan, terawat, itu anak buah yang Jahal. Ya, insyaallah mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nanti laki-laki saya kalau mau tampil di sini, saya nanti pokoknya harus berdiri. Kenapa? Ini ceramahnya untuk hampir paus, harus ngomong. Padahal itu sedikit begini, tetap aja sampai sini. Jadi ruinannya. Allah Inggris, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian insyaallah pada terawih anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.